Silahkan. Terima kasih Bunda Zuhro, terima kasih Bunda Imas, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tafsir surah An-Nazi'at yang kemarin ya Bunda Yati, kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah baru 3 ayat menafsirkan Quran surah An-Nazi'at. Di share screen ya. Terima kasih. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu nanti ya secukupnya waktu saja sampai berapa ayat. Seperti kemarin 3 ayat, mungkin sekarang juga kayaknya sama ya 3 ayat. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Nadanya nada yang biasa saya saja ya, takut salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sudah dibacakan, kemarin sudah sampai ayat 3. Selanjutnya kita akan berlanjut pada ayat 4. Fas-sabiqati sabqa. Nah, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Ini ayat ini memperkuat ayat sebelumnya ya, bagaimana malaikat itu bergerak gitu. Malaikat itu bergerak dengan cepat gitu ya, dengan kencang. Dan ini juga di sini akan disampaikan bahwa malaikat itu makhluk yang luar biasa ya, mendahului dengan kencang, di sini dengan bergerak dengan cepat. Walaupun tidak makan, tidak minum, tapi energinya luar biasa gitu ya. Bahkan sebelum kita berkedip pun gerakannya dia udah nyampe gitu. Di sini juga sifat malaikat yang lainnya dalam Quran surah Fatir disampaikan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Fatiris samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi, Ja'ilil malaikah, yang menjadikan malaikat rusulan, sebagai utusan Allah. Uli ajnihatin, malaikat itu memiliki sayap. Memiliki sayap masing-masing berbeda-beda ya. Masna, ada yang 2. Wasulasa, ada yang 3. Waruba'a, dan ada yang 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Bahkan Allah menambahkan ya pada ciptaannya itu apa yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi untuk memperlihatkan kudrah Allah gitu ya, bahwa betapa dahsyatnya salah satu makhluk Allah ini, yaitu malaikat. Bahkan Nabi ya, salah satu malaikat yang pernah ditampakkan kepada Rasulullah dalam wujud aslinya itu, yaitu malaikat Jibril.
digambarkannya begitu luar biasa, memiliki 600 sayap. Kita bayangkan saja memiliki 600 sayap. Rasulullah melihat ya dalam bentuk aslinya 2 kali, sampai Rasulullah ketakutan ya, zamiluni ke istrinya, selimutilah aku. Nah, subhanallah, luar biasanya malaikat sampai ketika Jibril itu ya membuka sayapnya itu menutupi cakrawala, jadi semuanya tertutup ketika membukakan sayapnya. Tapi kebanyakan memang malaikat itu ketika turun ya, malaikat Jibril itu menjelma menjadi manusia. Malaikat Jibril sering menemui Rasulullah dalam bentuk manusia, misalnya seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi ya, seperti itu. Di sini bahwa intinya saya ingin mengajak betapa besarnya ya malaikat, makhluk yang benar-benar goib, bahkan lebih goib dari jin. Misalnya kalau biasanya kan jin juga kan sama makhluk goib, tapi kita sering merasakan keberadaannya. Misalnya ketika ada yang kerasukan jin, kan kita merinding, biasanya ada makhluk halus yang mengganggu. Juga misalkan terkadang jin itu kan bisa menjelma menjadi makhluk yang mengerikan, misalnya seperti ular, misalnya seperti anjing hitam misalkan. Tapi misalkan malaikat itu benar-benar tidak pernah kita lihat keberadaannya, kita pun tidak pernah merasakan keberadaannya. Namun malaikat adalah makhluk Allah yang benar-benar ada. Terkadang kita seolah-olah tidak ada di kanan kiri kita ya, seolah-olah tidak ada malaikat, padahal yang senantiasa mencatat amal baik buruk kita. Mudah-mudahan dengan mentadaburi Quran surah An-Nazi'at ini semakin meyakinkan diri kita gitu ya, bahwa setiap gerak-gerik kita itu ada yang mengawasi gitu ya, malaikat sebagai utusan Allah. Nah, langsung saja di ayat selanjutnya, yaitu ayat 5. Fal mudabbirati amro, demi malaikat yang mengatur urusan. Jadi di sini juga kita meyakini bahwa ulama menjelaskan malaikat itu sangat banyak gitu ya. Mereka menjalankan perintah Allah. La ya'sunallah, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa mengerjakan apa yang diperintah. Tak pernah membangkang gitu ya. Apapun yang ditugaskan selalu dilakukan. Ada malaikat gunung, ada malaikat laut, malaikat awan, malaikat pencabut nyawa, malaikat peniup sangkakala, malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka. Yang ada juga malaikat yang tugasnya hanya beribadah di langit gitu. Jadi ketika kita memandang langit itu di sini ya, dengan Quran surah An-Nazi'at keterangannya bahwa ada memang malaikat banyak gitu kan, kita mah hanya 10 yang wajib diimani misalnya, padahal di balik itu subhanallah malaikat itu sangat banyak. Apalagi di sini dalam tafsirnya itu bahwa ada malaikat yang memang khusus tugasnya itu beribadah di langit. Sampai-sampai Rasulullah menyebutkan bahwa langit itu kalau kita lihat ke atas ya, ke langit, bahwa langit itu penuh sesak, tidak ada tempat sejengkal pun kecuali ada malaikat yang bersujud. Kecuali ada malaikat yang bersujud. Hadisnya hadis dari Imam Ahmad. Ini aro, kata Rasulullah, ini aro, aku sesungguhnya aku aro, aku bisa melihat, mala tarauna, apa yang tidak bisa kalian lihat, wa asma'u, dan aku bisa mendengar, mala tasma'un, apa yang tidak kalian bisa dengar. Altotis sama, cina ya, altotis sama, langit itu terasa berat. Wa haqqalaha antatilta, pantas langit begitu berat. Ma fiha mawdi'u arba'a ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa alaihi malakun sajidun. Pantas langit itu terasa berat karena tidak ada satu tempat seukuran 4 jari gitu ya. Tidak ada satu tempat seukuran 4 jari kecuali ada malaikat yang sujud di atasnya. Nah, jadi kalau kita bayangkan ya ke atasnya itu ternyata malaikat bertasbih ya, bersujud terus pada Allah, terus tidak pernah berhenti gitu ya. Nah, seperti itu.
Nah, Allah menciptakan malaikat dengan jumlah yang sangat banyak untuk mengatur berbagai urusan gitu ya. Kita meyakini ada malaikat pengatur hujan, boleh nggak kita berdoa misalkan kepada malaikat? Tentunya nggak boleh ya, bahwa ada malaikat mengatur gunung misalkan, wahai malaikat misalkan, jangan itu misalnya jangan, gunungnya jangan meletus atau gimana, nggak boleh misalnya. Kalau kita berdoa kepada malaikat sama dengan musyrik. Untuk berdoa tetap saja kepada Allah, karena malaikat itu hanya melakukan apa yang Allah perintahkan gitu ya, bukan sepenuhnya yang mengatur. Tetap saja malaikat misalkan yang mengatur hujan, misalkan malaikat yang mengatur gunung, nah itu tidak memiliki hak otonomi gitu, bahwa misalkan kita ingin berumur panjang, wahai malaikat maut, misalkan jangan engkau, nanti tetap itu tetap musyrik. Berdoa itu hanya kepada Allah, karena malaikat itu hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat ke-6 ini, di ayat ke-6, yauma tarjufur rajifah. Nah, jadi Allah itu bersumpah dengan makhluknya yang mulia ya. Ayat pertama kan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat, demi malaikat yang mendahului dengan kencang, demi malaikat yang mengatur berbagai urusan. Allah bersumpah itu adalah untuk meyakinkan orang-orang kafir Quraisy bahwa eh, ada hari kebangkitan yang mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Nah, di sini Allah menyebutkan betul-betul gitu. Allah sampai bersumpah dengan berbagai hal ya. Di surah yang lain pun, yauma tarjufur rajifah, pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Ini Allah ingin meyakinkan ya. Ini cina para orang kafir ya, nah nggak percaya wae karena hari berbangkit teh. Yauma tarjufur rajifah, ketika kamu akan dibangkitkan, kata Allah, pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Jadi kan tiupan itu ada 2 kali ya, malaikat Israfil nanti tiupan pertama mengguncangkan alam, menghancurkan seluruh semesta gitu ya. Sebagaimana yang digambarkan dalam Quran surah Al-Infitar, bagaimana tiupan pertama itu semuanya dimusnahkan. Idza sama'u fatarat, ketika langit terbelah. Jadi ketika tiupan pertama itu langsung ya, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, ketika bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan berubah jadi lautan api. Nah, kita bayangkan ya, dalam tiupan pertama itu semuanya dihancurkan, langit terbelah, bintang-bintang jatuh, lautnya jadi api gitu ya. Kemudian dalam surah Al-Zalzalah juga, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan seluruh isi perutnya gitu ya. Wa qalal insan, dan kita sebagai manusia saat itu, malaha, apa yang terjadi dengan bumi ini? Nah, semuanya bertanya-tanya ya. Malaha, apa yang terjadi dengan bumi ini? Nah, kemudian juga digambarkan dahsyatnya itu dalam Quran surah Al-Hajj. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Allah. Nah, berapa kali ya? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Allah. Bekal apa yang sudah kita siapkan gitu ya. Bekal amal soleh apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi di hari yang sangat dahsyat itu. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya goncangan yang terjadi pada hari kiamat, syai'un azim, sesuatu yang sangat dahsyat. Wa nufikha fis-sur, dan ketika sangkakala ditiup, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi, illa masya Allah, kecuali siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini agak nyambung sama ayat ke-7 sebetulnya. Kalau diizinkan tambah satu lagi. Kalau sudah waktunya udah kesiangan, udah dulu ya. Gimana? Tanggung satu lagi Iya, tiupan lanjut kedua. aja, tanggung. Ya, ini yang tiupan keduanya ya. Jadi
Nah, barusan itu subhanallah prosesi terjadinya ketika malaikat Israfil meniup ya, nyambung ke ayat ke-7, tatba'uhar radifah. Tiupan yang pertama diikuti dengan tiupan yang kedua. Nah, jadi tiupan kedua ini yang akan membangkitkan manusia. Jadi tiupan pertama semuanya musnah, semuanya hilang, semuanya hancur. Tiupan kedua, nah ini yang diingkari oleh orang-orang kafir itu ya, Quraisy misalkan, bahwa mereka nggak percaya, udah meninggal ya udah aja gitu, nggak mungkin manusia dibangkitkan lagi, masa iya udah jadi tulang belulang dibangkitkan misalkan, masa iya udah jadi tanah dibangkitkan lagi misalkan. Ini yang susah, Allah sampai bersumpah dengan berbagai hal ya dalam juz amma itu di juz ke-30. Nah, tiupan yang kedua ini dalam tafsirnya jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu 40 jaraknya itu. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainan nabkhatain arbaun." Ma bainan nabkhatain. Jarak antara di dua tiupan sangkakala itu arbaun, 40. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Aba Hurairah, wahai Abi Hurairah, arba'una yauman, apakah jaraknya itu 40 hari?" Qala, Abu Hurairah menjawab, "Abaitu, aku tidak bisa memastikannya." Qalu, para sahabat penasaran nanya lagi, "Arba'una syahron?" Wahai Abi Hurairah, apakah 40 di sana itu maksudnya 40 bulan? Qala, Abu Hurairah menjawab, "Abaitu, aku tidak bisa memastikannya." Qalu, para sahabat penasaran bertanya lagi, "Arba'una sanatan?" Apakah 40 tahun? Qala abaitu. Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak bisa memastikannya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Summa," kemudian ini jawaban dari Rasulullah ya, maksudnya itu seperti apa jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua. Summa yunzilullah minas sama. Kemudian Allah menurunkan ya minas sama dari langit ma'an air. Fayan butuna maka tumbuh ya berbagai sayur mayur. Kamayan butul baklu gitu ya. Tadi sebagai tumbuh sayur mayur. Walaisa minal insan syai'un illa yabala, dan tidak tersisa sesuatu pun dari tubuh manusia kecuali sirna juga ya, kecuali hanya illa azman wahidan, kecuali hanya satu tulang. Jadi ini ingin menjawab kepada kafir Quraisy bahwa begitu mudahnya Allah membangkitkan lagi, maksudnya jadi Allah teh udah menurunkan dari langit air, kemudian tumbuh ya, tumbuh seperti sayur mayur dan sebagainya. Nah, ini bagi manusia yang udah dihancurkan tadi di tiupan pertama, udah dimatikan semuanya. Walaisa minal insan syai'un illa yabla. Tidak tersisa sesuatu pun dari tubuh manusia kecuali illa azman wahidan, kecuali satu tulang. Wahwa ajmuz zanab, yaitu tulang ekor. Jadi apabila udah meninggal semuanya ya, semuanya hancur kecuali satu. Ajabuz zanab, yaitu tulang ekor. Wa minhu, nah kata Allah ini, dan dari tulang ekor tersebut yurakabul khalqu yaumal qiyamah, disusun makhluk pada hari kiamat. Jadi bagi Allah mah kecilnya, bagi Allah mah mudah. Wadzalika 'ala Allah yasir, mudah bagi Allah mah. Kenapa sih nggak percaya wae itu adanya hari berbangkit ini? Jadi Allah itu kehel namanya ke orang-orang kafir Quraisy. Nah, mungkin hanya itu saja untuk tadabbur Quran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ya di hari-hari besok. Tadabbur Quran surah An-Nazi'at. Mudah-mudahan kita semua semakin yakin gitu ya, semakin yakin dengan mentadaburi Al-Quran ini, semakin mendekatkan diri kita pada Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sholat semakin khusyuk gitu ya, karena fahmul makru, paham apa yang kita baca. Ketika membaca An-Nazi'at kabayang, oh ini gini maksudnya, oh ini gini maksudnya. Ketika ada ayat rahmat kita meminta pada Allah, ketika ada ayat azab kita berlindung pada Allah. Mudah-mudahan semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza kepada Ustazah Fenty, Dr. Fenty. Semoga apa yang telah disampaikan tadi akan menambah keimanan kita, akan menambah keyakinan kita kebesaran Allah, bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang sedemikian rupa, sehingga nantinya kita akan menambah keimanan kita kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal Bapak Ibu alamin. yang dirahmati Allah, karena waktu juga yang sudah semakin bergerak. Ya, Ini kita masih punya waktu 15 menitan ya, 14 menit. Bagaimana kalau misalnya kita lanjut ke podcast hadis ya, manfaatkan lumayan nih. Kurang lebih 10 menitan gitu. Ada Bunda Siti Jamila kan oke. untuk share skillnya. Gimana ibu-ibu, setuju nggak? Iya, Setuju. setuju. Kan Bun. itu masih ada 14 menit ya menuju pe-6-nya. Oke. Monggo Ibu Bunda Jamila untuk broadcast hadisnya, dipersilakan untuk memandu Bunda Jamila. Bu Jamila. Kalau belum siap hari ini, Bun, kita tunjuk aja untuk besok siapa yang nyiapin, misalkan hadisnya. Kalau misalkan Teh Bunda Jamila kan lagi nyetir nih, lagi lagi di jalan. di jalan. Ya, jadi iya. Ya udah tuh ya. Misalnya siapa yang mesti nyiapin besok, memang sayang ya. Siapa misalnya. Iya. Enggak, dilanjut Bu Jora, ditutup.